ciri daripada akhir zaman yang menunjukkan kepada seorang yang banyak diikuti, tapi di dalam syariat ini keluar daripada perjalanan syariat. Mengakui bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Mungkin untuk para pandangan alimil ulama, para ahli-ahli ilmu, ya, hal ini tidak boleh dipublikasikan. Dalam arti seorang wali pun tidak pernah mengatakan bahwa bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat channel obrolan santri, kali ini kita kedatangan Ustadz muda yakni Pak Ustadz Kausar Malik. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, Benjot, Cianjur, Al-Maghfurah, Abuya Saifuddin Muhri. Dan beliau juga adalah alumni Pondok Pesantren Al-Mujabin, Cisarua, Mama Muhaimin Damanhuri. Dan berikutnya beliau juga adalah dari Pondok Pesantren Sadeng Nurus Salam dari Kiai Haji Yusuf Al-Hamidi. Dan sekarang beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren di Al-Mutakin, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Sudah ada beliau di depan saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Damang? Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Saya ucapkan jazakallahu ahsanal jazaa. Kita sering doa, mudah-mudahan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lalu aktivitas Pak Ustadz juga agar semuanya dilancarkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan obrolan santri ini yang mungkin terjemahannya adalah obrolan santai yang insya Allah penuh arti. Amin. Dan kita berdoa sebelum mulai obrolan santai kita, mudah-mudahan obrolan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali Pak Ustadz, barangkali yang terjadi fenomena sekarang adalah media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh sebuah berita viral tentang keberadaan Mama Gufron yang sangat kontroversial menurut saya, yang mana mengaku memiliki kemampuan supranatural. Beliau mampu berkomunikasi dengan bahasa semut. Nah ini rame nih. Lalu dengan binatang melata. Nah sebelum lebih lanjut, bagaimana pandangan Pak Ustadz? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idzal fikri li arbabil hija. Summa salatullahi matarana mahadin yasukul isa fi ardil hima. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua umatnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul ujmanya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Haji yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menanggapi hal tersebut. Sahabat obrolan santri, untuk menanggapi hal yang terjadi di era sekarang yang sedang viral di media-media. Betul. Terkait dengan adanya atau munculnya Mama Gufron ini, bahwa beliau mengakui bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril, bisa berkomunikasi dengan para malaikat, betul, bisa berkomunikasi dengan binatang atau hewan. Ketika ini terjadi, ciri daripada akhir zaman yang menunjukkan kepada seorang yang banyak diikuti, tapi di dalam syariat ini keluar daripada perjalanan syariat. Mengakui bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Mungkin untuk para pandangan alimil ulama, para ahli-ahli ilmu, ya, hal ini tidak boleh dipublikasikan.
Dalam arti seorang wali pun tidak pernah mengatakan bahwa bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Namun yang mereka katakan adalah irhas. Begitupun para nabi-nabi terdahulu gitu. Apalagi yang mengatakan berkomunikasi dengan Jibril. Ini salah satu bagian daripada pembatasan antara makhluk dengan sang kodrat ilahi. Orang yang bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril seakan-akan dirinya itu mengakui adalah Rasul, atau mengakui bahwa dirinya itu adalah nabi, seakan-akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara tidak langsung dia mengatakannya bahwa saya itu nabi, bahwa saya itu rasul. Iya. Gitu. Mungkin untuk di kalangan para santri ya, kalangan para alim ulama sudah tahulah jelas pasti tidak ada nabi terakhir, yang diantaranya adalah bagian nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang menimbulkan kontroversi. Iya, sangat menimbulkan kontroversi. Betul, dan lagi-lagi itu sangat menuai kritis ya. Sangat menuai kritis. Kenapa? Karena seakan-akan dirinya mengakui nabi. Betul. Jikalau bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Betul. Begitu Pak Haji. Betul. Karena yang bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril itu adalah orang yang memang Allah berikan kehendak, atas kehendak izin Allah. Itu pun tidak dipublikkan. Itu adalah bagian daripada rahasia yang harus memang mereka jaga, terkecuali sudah mendapatkan bagian irhas dari Allah, gitu kan. Kecuali itu. Iya, terkecuali itu. Walaupun tidak mengatakan dirinya bahwa seorang nabi ataupun seorang rasul ya, gitu. Tapi seakan-akan itu tuh termasuk daripada majaz. Majaz itu apa? Majaz itu seperti perumpamaan. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah ataupun di dalam ilmu mantik, perkataannya itu terjatuh terhadap majaz min babil itlaqil juz wa iradatil makna. Tidak secara langsung mengatakan hal tersebut, tapi seakan-akan itu sudah pengakuan. Sudah pengakuan atas dirinya. Atas dirinya. Betul. Itu sangat fatal menurut saya. Betul. Pak Haji, menurut saya sangat fatal. Betul. Maka itu menuai kritis, dan juga untuk kalangan para santri mungkin lucu lah gitu ya. Rame itu sekarang di medsos. Sangat rame. Bagaimana pandangan para pengikut Mama Gufron sendiri, Ustaz? Mereka menyatakan bahwa dia itu adalah wali. Apa daya tarik Mama Gufron sehingga pengikutnya itu banyak? Pandangan saya melihat ketika dia memiliki pengakuan dirinya itu memiliki karomah. Dijelaskan di dalam kitab Huzanatul Asror bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu Sirahul Aziz itu menyatakan itu bagian daripada pantangan seorang wali ya Pak Haji. Bahkan kita pun apal dengan perkataan Syekh Abdul Qadir bahwa beliau menyatakan la ya'lamul wali ilal waliyu. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang wali terkecuali wali lagi. Wali itu sendiri lagi. Wali itu sendiri lagi. Yang Jadi, berpredikat wali. Yang berpredikat wali. Jadi taunya itu wali itu seorang wali lagi. Seorang wali lagi. Tidak oleh manusia biasa. Betul. Dan hal yang pantang ketika dirinya mengakui bahwa dirinya seorang wali juga. Begitu. Mengakui diri pribadi secara ingin terlihat oleh orang lain, ya. Atau itu sifat takabur ya, aklamirkan diri ya, mengaklamirkan diri bahwasanya dirinya itu seorang wali. Itu sangat fatal gitu, karena seorang wali itu berawal perjalanan dari syariat. Tidak ada yang namanya pangkat kewalian itu untuk menaik ke pangkat kewalian itu langsung melangkah kepada hakikat. Semuanya berjalan dengan syariat. Harus lewat. Iya, harus. Mau tidak mau dengan syariat. Syariat dulu semuanya juga. Itu syariat juga dulu. Karena syariat itu bagian daripada tangga untuk menuju hakikat. Ketika sudah di hakikat pun tetap syariat itu harus dijalankan. Syariat itu perjalanan. Ketika seorang wali sudah sampai masuk kepada makom hakikat, gitu kan, tidak ada yang namanya seorang pun untuk meninggalkan makom syariat. Kangjeng Rasul pun tidak meninggalkan makom syariat, apalagi wali gitu ya Pak Haji. Nah di sini layak lamul wali ilal waliyu ya. Hanya wali yang tahu kembali bahwasanya dia wali, dan wali itu sangat pantang Pak Haji ketika dia mengakui bahwa dirinya seorang wali ya. Karena kewalian itu diangkat dari ikhlasnya beramal, dari ikhlasnya dia mengamalkan ilmu, dari ikhlasnya dia beribadah,
dari istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah. Ketika sudah sampai kepada makom wali, itu dijelaskan di dalam kitab Huznatul Asror bahwasanya seorang wali itu pantang untuk memproklamasikan dirinya itu seorang wali. Kalau dia sampai terlihat oleh publik ya kekaromahannya, itu bisa dikatakan offset lah gitu. Offset ya, Offset. artinya, iya. Apalagi dengan keinginannya sendiri, itu nafsu namanya ya. Andai pun tidak dengan keinginan sendiri, tapi mereka dengan mengakui kemampuan supranaturalnya, betul. atau mungkin dengan merasa keilmuannya, bisa bicara dengan binatang melata, atau dengan yang goib, katakanlah malaikat maut, munkar nakir, ya, dan sebagainya. Itu juga adalah udah salah satu bentuk pengakuan ya. Iya, bentuk pengakuan. Itu Betul. condong terhadap nafsu menurut Terhadap saya. Nafsu, Pak Haji. Karena kalau wali mengakui dirinya seorang wali oleh pribadinya, maka akan jatuh kembali kepada nol derajat martabat kewaliannya, kembali dari awal. Baik, Pak Ustadz. Bagaimana masyarakat dapat membedakan antara ajaran Islam yang benar dan yang keluar tadi? Kira-kira seperti itu. Pandangan Pak Ustadz bagaimana? Ya, baik. Sahabat obrolan santri, kita harus perhatikan dan harus jeli dalam memilih seorang ulama, seorang guru, ya. Terkhusus dalam akidah kita bahwa kita ini adalah bagian daripada keluarga besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak pernah terlepas dan harus kita pegang kokoh sampai akhir napas kita. Di antaranya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan pesan Rasul ya. Pesan Rasul. Al-Quran dan Hadis ini menjadi pedoman kita. Di balik Al-Quran Al-Hadis ada yang namanya ijma ulama dan kias muktabar. Nah, ini harus kita pakai. Nah, ketika ada aliran-aliran agama yang mengatasnamakan bahwa dia itu Islam, kita harus pertimbangkan apakah dia keluar atau tidak daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah tidak keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita pertimbangkan oleh ijma, persetujuan para alimil ulama dan ulama seluruh dari yang mencakupi sanad keilmuan sampai Rasulullah, dan kias muktabar. Ketika hal ini tidak termasuk daripada ijma, kias, apalagi hadis, itu maka ini akan keluar daripada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya sampai ke sana Ya, kita betul. Ya. Karena sanad itu adalah apa namanya runtuyan, keberkahan, betul, ya, yang ujungnya adalah kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada Rasulullah. Beberapa pertanyaan sudah saya lemparkan kepada Pak Ustadz muda kita, dan dengan singkat beliau menjawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa kembali sobat channel obrolan santri, subscribe, like, masukan serta sarannya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekarang masih gamang dengan gemparnya berita yang sangat kontroversi kait Mama Gufron, lewat channel obrolan santri, insya Allah Pak Ustadz muda Kausar Malik akan memberikan penjelasan, insya Allah. Kira-kira pesan-pesan Pak Ustadz kepada seluruh pemirsa, khususnya channel obrolan santri, yang paling mendasar apa? Karena ini berkaitan dengan tauhid ya Ustadz. Betul. Monggo. Terkait dengan kita memahami atau mengikuti daripada syariat perjalanan Rasulullah SAW, Syekh Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana biulumi pernah berpesan di dalam Ta'limil Muta'alim dalam kitabnya, janganlah kita mengikuti ilmu-ilmu yang baru, tapi ikutilah ilmu-ilmu yang kuno. Walaupun Rasul pernah berpesan bahwasanya ilmu baru itu akan terlahir dalam 100 tahun satu kali. Ilmu baru akan terlahir 100 tahun sekali. Nah, pesan Rasul itu, ilmu yang baru itu yang memang sanad dan keilmuannya tidak keluar daripada syariat. Tapi di era zaman sekarang Pak Haji, banyak sekali ilmu-ilmu yang baru keluar daripada syariat. Terlebih seperti ilmu yang baru itu adalah ilmu yang bid'ah. Karena bid'ah itu terbagi dua, ya. Ada bid'ah lugawiyah, ada bid'ah syariah. Bid'ah terbagi dua ya. Bid'ah terbagi dua, ada bid'ah lugawiyah, ada bid'ah syariah. Kalau bid'ah lugawiyah seperti halnya kita pakaian atau alat-alat yang lain, itu tidak apa-apa, dibolehkan. Tapi bid'ah syariah keluar daripada ajaran syariat Rasul, itu yang fatal. Nah, ya. Di era zaman sekarang banyak sekali
ajaran-ajaran yang masuk kategori bid'ah syariah. Yang arah dan tendensinya ke Iya, sana, ke betul. bid'ah syariah. Ke bid'ah syariah. Berbicara bahasa semut, ya, berbicara bahasa hewan, berkomunikasi dengan malaikat. Padahal kita tahu orang itu adalah orang biasa-biasa saja. Terkecuali dia diberikan oleh makom atau kehendak rahmat Allah dan izin Allah gitu kan. Tapi ini dia mempublikasikan berbenturan dengan kitab-kitab yang lain, dengan kalam-kalam ulama, dengan kalam-kalam Syekh Abdul Qadir. Nah, begitupun ketika ajaran ini, kita teruslah mencari pelajaran yang dimaksud kuno itu yang memiliki sanad keilmuan sampai Rasulullah yang insya Allah dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Baik. Di daerah kita banyak guru-guru setempat kita, tokoh alimil ulama setempat kita di wilayah kita ya, yang memiliki sanad keilmuannya seperti yang dahulunya santri salafi ya, atau bisa dikatakan dengan balai rombeng, yang sanad keilmuannya itu insya Allah sampai terhadap Rasulullah. Jangan mencari ilmu-ilmu yang viral, apalagi yang mendekati, bahkan bukan mendekati, sampai masuk kepada makomnya bid'ah syariah. Ketika kita masuk kepada makom bid'ah syariah, maka ilmu itu akan tersesat. Perjalanan kita itu tidak akan sampai terhadap rahmat Allah, terhadap syafaat Rasulullah. Nauzubillah. Baik Pak Ustadz, andai kembali kepada bahasan kita terkait dengan viralnya Gufron, ini lebih kepada Mama Gufron. Menurut Pak Kumbi Zahir, ada beberapa perkataan beliau yang berbenturan. Nah, secara zahir ataupun secara batiniahnya pun sama ada gitu. Secara kesalahan zahir ya gitu, mungkin itu bisa dimaklumi secara manusiawi ya, tapi ya. Nah, secara batiniahnya ini banyak sekali hal yang keluar daripada syariat, Pak Haji. Syariat ya, dan itu tentunya akidah ya. Iya, itu tentunya akidah. Maka ketika sudah keluar daripada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, Mu'tabar, itu dikhawatirkan bukan hanya sesat, Pak Haji, tapi bisa menyesatkan orang lain. Dikhawatirkan? Iya, sangat dikhawatirkan. Bukan hanya sesat, tapi menyesatkan orang lain. Yang kita khawatirkan itu pengikut-pengikutnya. Mungkin mereka belum sadar sampai saat ini, dan mungkin hidayah Allah juga ya gitu ya, kembali kepada hidayah kita berdoa ya, mudah-mudahan ya, andai beliau adalah manusiawi tetap ada kesalahan, karena kita manusia makomnya salah, dan mudah-mudahan Allah segera kembalikan ya saudara-saudara kita, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Lalu bagaimana kira-kira tips Ustadz melihat peran para pemuka agama dalam menanggapi ceramah kontroversi seperti ini? Mungkin untuk para pandangan alimil ulama, para habaib yang alimin terhadap ilmu, satu mungkin dihukumi, kedua mungkin bisa tersenyum sambil melihat kok ada ya di akhir zaman seperti ini gitu kan. Mungkin untuk alim ulama sudah nggak aneh gitu. Nggak aneh ya, ini fitnah ya, karena itu tadi ketika dia mengakui dirinya seorang wali, itu adalah offset gitu. Akan menimbulkan fitnah terhadap umat, akan menimbulkan fitnah terhadap publik. Maka banyak wali ketika sudah sampai kepada makom karomah atas kehendak izin Allah menimbulkan karomahnya tersebut, maka secepatnya Allah panggil, karena bagian daripada fitnah terhadap orang penduduk bumi. Nah, kalau mengakui berbeda lagi gitu. Oh gitu, berbeda lagi. Baik Pak Ustadz, mengakhiri obrolan yang santai kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan saya kepada sahabat obrolan santri khususnya, umumnya kepada seluruh publik ya, peganglah secara kokoh ulama-ulama, guru-guru kita setempat yang memiliki kesikotan, keilmuan, sanad kepada Rasulullah SAW, yang memiliki bagian di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang insya Allah akan menuntun kita menuju jalan keriduan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang teguh dengan segala hal keilmuan guru-guru kita, itu yang akan melahirkan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Sobat channel obrolan santri, jangan lupa subscribe, like, saran masukannya lewat komen, sangat dinantikan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru sebagai layanan masyarakat dari channel obrolan santri yang insya Allah setiap minggu akan kita tayangkan. Bilahil wa taufik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.